selain lembut hati takkan mau sombong. Tidak akan mau sombong. Kenapa tak sombong? Karena dia sadar dunia ini hanyalah sekadar titipan, jabatan titipan. Wajah tampan rupawan cantik jelita ya bu, titipan. Kita akan dikalahkan juga oleh usia. Nih ibu kan jadi cantik dulu ini kan? Itu. Kaya kita akan dikalahkan oleh masa yang akan silih berganti. Sehat akan dikalahkan kita oleh sakit. Masa muda ini akan dikalahkan masa tua. Jabatan 5 tahun 10 tahun saja. Setelah itu dia akan meninggalkan alam dunia ini. Maka apa yang membuat orang itu tak sombong bakal ingat mati? Apa sebabnya? Karena dia sadar bahwa seluruh apa yang engkau miliki hanyalah sekedar hak pakai, bukan hak milik. Kalau kita sadar ini tak mau sombong, apapun dan siapapun kita, sadari bahwa segala apa yang engkau miliki hanyalah sekedar hak pakai, bukan hak milik. Harta pakailah, bila masa akan hilang. Di mana masalahnya? Masalahnya orang lupa Pak dengan akhirat, lupa dengan hidup setelah mati, lupa dia hendak kemana setelah ini. Mana contoh? Berapa banyak orang Pak demi harta, demi jabatan, demi kuasa, pagi, petang, malam, siang, tunggang langgang, lintang bukan menjadi rezeki, usaha, tapi pada akhirnya banyak melaut luasnya Pak tanah dia. Tapi ketika kita mati, tanah badan untuk jasad kita ini pun menumpang di tanah wakaf. Sedih tak tuh? Dulu bekerja pagi, petang, malam, siang, jasad dia pun tak dikuburkan di tanah sendiri, dikuburkan di tanah wakaf. Kelapa banyak, sawitnya banyak, usahanya banyak, tak ada orang kita Pak, apalagi di Matang Kuing ya, yang mati, meninggal dia, ditebang orang kelapa itu dijadikan kerandanya, ya Pak. Biar ribuan banyak kelapa dan sawitnya, tak akan ditebang orang untuk dijadikan keranda dia. Akhirnya kayu panlong juga diambil orang. Apa maknanya itu? Betapa remehnya dunia. Kalau gitu Ustaz kami tak mau dunia, salah sekali. Silakan cari dunia dengan kata kunci, carilah dunia ini untuk keperluan akhirat. Jangan cari dunia ini hanya untuk keperluan dunia. Dunia dicarikan berdunia, dia akan tinggal 1000 setel baju kita Pak, diganti orang juga dengan kain kafan. Banyak baju cantik, untuk apa kalau tak dibawa sembahyang? Banyak kereta kita, mobil kita, untuk apa kalau tak pernah sampai ke masjid? Kenapa? Karena nanti begitu banyak mobil aneka merek pun berhasil kita dunia ini, diantarkan orang juga ke kuburan dengan ambulan. Tertulis Pak di belakang spion gitu, ambulans. Diantarkan orang, tak dipakai orang Terios kita dah. Kijang Innova tak pakai Pak. Alphard kita tak pakai. Diantar orang selain kerana itu saja. Jadi inilah banyak orang lupa. Solat banyak peciciran, dia biasa saja. Kalaupun berzikir kita dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali istighfar kita? Yang solat 5 waktu, alhamdulillah istighfar 3 kali jadilah. 3 kali 5. 15, Nabi paling sedikitnya istighfar 70 Pak. Jamin surga, manusia mulia pasti masuk surga, bahkan mampu beri syafaat kekasih Allah 70 paling sedikitnya. Kita kekasih Allah bukan, Nabi bukan, orang paling alim bukan, ulama bukan, paling kaya bukan juga. Berapa istighfar kita? Mulai hari ini nasihat bagi yang mendengar yang sudah taat, semoga Allah istiqomahkan sampai akhir hayat, bertambah amal, bertambah ilmu. Yang masih belum lagi terbuka hati untuk bertobat, semoga Allah jadikan hatinya bertobat malam ini taubatan nasuha, insyaallah, amin ya rabbal. Kedua ya Pak, ini nasihat kita bahwa mati melembutkan hati. Mati itu adalah penghilang kesombongan. Lalu yang ketiga kata Nabi, kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Nasihat terbaik adalah mati. Siapa selayaknya menyampaikan tausiah malam ini supaya menggelegar dan sampai ke hati bapak? Bukan saya. Siapa? Itulah orang sudah dikubur itu Pak. Andai kata bisa dia bangun tuh, dialah yang paling layak menyampaikan pengalaman mati. Kita tak pernah mati. Saya belum pernah mati. Separuh mati pernah. Mati belum pernah.
Kalau dia bercerita, bangga enak bapak ibu mendengarnya. Ngeri betul aku. Waktu malam pertama aku tuh kata dia kan, ditanya malaikat, 7 langkah kalian tinggalkan aku, kata hadis itu betul datang dia. Marabbuka. Gitu. Baru enak. Kini kita cerita aja lah, tinggal sesuai dengan kisah. Itu ada orang itu Pak, ada siapa? Di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam umatnya tak percaya bahwa mati itu mengerikan, bahwa mati itu dahsyat. Sampai Nabi mengatakan seenak-enak mati itu macam ratusan bacokan pedang. Maka ada yang selamat. Pernah Bapak Ibu bayangkan itu? Bagaimana sakitnya orang mati? Letakkanlah ban kita di pokok sawit itu, ambil parang atau aritnya Pak, dicampurlah dengan parang itu 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Membayangkannya kita geli. Bahkan riwayat lain dikatakan seperti dimasukkan mata pancing ke mulut ini sampai maaf ke duburnya Pak, ditarik lagi. Itu enak. Seperti kambing dikulitkan hidup-hidup. Enak apa tidak? Mana Pak? Sakitnya mati macam kambing dikulitkan hidup-hidup. Enak apa tidak? Pernah lah jadi kambing. Membayangkan yang ngerinya. Itu dia. Makanya Nabi Isa datanglah umatnya, ya Isa, apakah benar orang mati itu disiksa karena perbuatan buruk yang dilakukan? Kami tak percaya bahwa Isa selalu kau tunjuk kepada kami. Begitulah Pak nakalnya umat-umat waktu itu. Orang sudah mati pun dia tak bangunkan supaya berceramah macam kita ni. Jangan tinggal cerita saja. Lalu Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizatnya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, didatangkan. Kubur yang mana yang ingin kau hidupkan? Kubur yang mana yang ingin jelaskan? Datanglah orang yang nakal waktu itu Pak. Dia tahu ini kubur lama lagi. Lama sudah meninggalnya ribuan tahun. Dicari dalam kubur itu. Begitu di kitab Mukasyyafatul Qulub. Di kitab Kasful Ghaibiyah ditunjukkanlah kubur anak Nabi Nuh alaihissalam. Namanya Sam bin Nuh. Inilah kamu bangunkan. Sam bin Nuh ribuan tahun meninggal. Bangunkan. Dengan izin Allah, berdoa Nabi Isa alaihissalam, diberinya salam, disuruh bangun, hai Sam bin Nuh, dengan izin Allah. Bangun di kuburnya utuh banget. Apa kata dia? Wahai Sam bin Nuh, orang masyarakat sini ingin mendengarkan cerita engkau bagaimana sakitnya siksa kubur itu, bagaimana dahsyatnya siksa kubur itu. Apa kata Sam bin Nuh itu bercerita? Wahai orang yang masih hidup di alam dunia, aku ini sudah mati ribuan tahun yang lalu. Jangan kalian bertanya tentang sakitnya siksa kubur. Sedangkan sakitnya nyawa yang keluar dulu masih terasa aku lagi. Bayangkan tuh. Sakitnya nyawa yang keluar 1000 tahun yang lalu masih terasa sakitnya lagi. Apalagi siksa kubur yang dirasakan itu. Gelapnya, sempitnya, luar biasa. Itu pun tak percaya juga umatnya. Maka tak ada penasihat terbaik kecuali mati. Takkan mati kalau kita dulu baru sadar. Jangan tunggu mati dulu baru tobat, itu maksudnya. Jadi orang-orang yang sudah pulang itu cukuplah jadi pelajaran buat kita bahwa sahabat-sahabat Nabi pun kalau mendengar cerita mati ini Pak, begitu didengarkannya tentang sakratul maut langsung berdiri ke duduk. Kalau tengah sholat dia bacakan ayat tentang mati, dia baca ayat aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kalau dibaca, di mana saja kau berada kematian itu akan menjumpai kamu sekalipun kamu berada di dinding yang tinggi lagi kokoh. Langsung Pak sempurna sholat. Bahwa ternyata seluruh ruh kita ini sudah pernah berjanji sama Allah. Ruh almarhumah Ibu Hajjah Nur Aini yang telah meninggal dunia, ruh orang tua saya yang telah meninggal dunia, seorang ayah, ruh bapak-bapak, ibu yang hadir malam ini, ruh orang-orang terdahulu kita, semua kita dulu sudah berjanji di hadapan Allah supaya hidup dunia ini baik, supaya ada tujuan hidup, tujuan diciptakan. Coba tanya apa orang hidup ini, dia takkan tahu menjawab ini kalau tak mengaji. Coba tanya, apa tujuan hidup, apa tujuan diciptakan? Kalau tak dapat kita jawabannya, kita sangka hidup ini gini-gini aja. Pagi, petang, malam, siang. Yang lahir-lahir, yang meninggal-meninggal, yang nikah-nikah. Ini itu Pak.
yang mengandung juga. Tak terasa kita pikir sampai hari tua, udah tua, ada nikah, ada cucu, dah mati. Esok lahir generasi baru lagi. Ini adik-adiknya. Tak terasa kita 20 tahun akan datang, entah ada kita lagi, kita tidak. Mati, esok bersalin lagi. Dia sangka gitu-gitu aja. Disitulah penyesalan akan terasa. Kapan? Setelah orang itu masuk dalam kubur, Pak. Baru tahu dia, ya Allah, pakaian apa ini? Dirabahnya lah pakaian. Ternyata kain kapan yang tak berjahit. Dia rabah kepalanya. Kenapa aku pakai ini? Baru dia nampaklah, gelaplah dunia ini tak nampak lagi. Baru dia nampaklah bahwa diri dia sudah terujur kaku. Baru dia datang malaikat munkar dan nakir untuk bertanya ke dia, karena dia dulu tak mau ibadah, tak mau sholat, tak mau diingatkan. Dalam kubur itu pun baik jugalah. Imam kita diajarkan juga lah dalam ngaji dalam. Kan diajar tu. Kira-kira arti talqin tu, wahai hamba Allah, apabila datang kepadamu nanti dua makhluk, janganlah engkau merasa takut dan gentar. Mereka itu makhluk sepertimu juga. Kalau mereka bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, ma kitabuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, apa kitabmu, siapa saudaramu, kata orang tukang talqin. Maka jawablah dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Allah Tuhan, Muhammad Nabi, Muhammad Nabiku. Kalau tak ada amal baik yang pernah dibuat, Pak, tauhid kita tak benar, ibadah kita lewat saja, akhlak kita pun rusak binasa, apa yang mau dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lidah terkunci, menjawablah amal-amal. Mudah-mudahan doa kita bersama almarhumah yang kita sayangi ini, ibunda dari anak-anak tercinta, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saat setelah ditanya di alam kubur, bisalah menjawab pertanyaan kubur ini. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ketiga, sudah 3 malam lah saudara-saudari kita meninggal itu terbujur kaku, tak ada sebatang lilin pun penolong sebagai penerang, tak ada selimut yang tebal untuk menutupi jasadnya. Padahal dahulu saat kita kecil, gigit nyamuk pun diselimutkan oleh ibunya, begitu sayangnya. Saat kita dengan didekap oleh ibu, begitu sayangnya. Tapi saat orang tua kita masuk ke alam kubur, siapa yang bisa menolong itu? Kecuali doa yang dipanjatkan oleh anak-anak, keluarga tercinta tersayang. Maka tersenyumlah ruh itu gembira. Lalu Allah meletakkan ruh itu di sebuah tempat begitu yang dituliskan dalam beberapa kitab tentang ruh. Nama tempat itu bernama Iliyin, tempat yang tinggi untuk ruh-ruh yang selamat, yang baik, yang bersih. Tetapi ada tempat untuk ruh-ruh yang jahat. Selama di dunia ini banyak kelakon tak baik, solatnya banyak tinggal, perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan ataupun tersembunyi, orang tahu ataupun tak tahu, tapi tak sempat bertobat. Diletakkan ruh kita di tempat yang hitam lagi pekat. Tempat itu bernama Sijjin. Disitulah merasakan siksa neraka sebelum masuk neraka, namanya siksa kubur, alam barzakh. Nah, mana bukti? Bapak yang hafal Quran pun wajar paham. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang siapa berbuat baik sekecil debu, sekecil atom sekalipun, apapun perbuatan baik kita akan dapat balasannya. Sebaliknya siapa yang berbuat dosa, berbuat jahat, maksiat, sekecil debu, sebesar pasir yang kita lihat ini, sebesar biji bayam, itu pun akan dapat juga balasannya, Pak. Baik dan buruk akan ditimbang. Kecuali mereka yang bertobat. Kalau nak dihapus itu, hapuslah sekarang masih di dunia ini. Sebelum nanti layar cerita hidup kita ini akan dipampangkan di akhirat, Pak. Akan ditampilkan seperti layar tancap, ini dosa kau dulu, ini pekerjaan kau dulu. Malunya Masya Allah minta ampun. Tapi kalau sekarang kita bertobat membersihkan itu, kita ambil pelajaran sama orang-orang sudah meninggal. Jangan sempat menyesal, udah mati baru ingat. Ini penyesal tak berguna.